Dua warga Medan terancam denda 60 miliar rupiah hanya karena beli Pertalite. Publik mulai bertanya, apakah hukum masih punya rasa keadilan? Dua orang warga di Medan kini menghadapi ancaman hukuman yang membuat banyak orang mengernyitkan dahi. Ancaman hukuman yang mereka hadapi bukan main-main. 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah yang membuat publik terkejut. Perkara yang dipersoalkan bukan kasus dengan kerugian negara fantastis atau praktik terorganisir berskala besar, melainkan dugaan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite menggunakan jerrycan dengan jumlah sekitar 20 hingga 25 liter. Kasus ini pun langsung memicu perdebatan luas. Bukan hanya soal aturan hukum, tetapi juga soal rasa keadilan yang dirasakan masyarakat. Nama dua terdakwa tersebut adalah Aziz Apandi Silalahi dan Rening Alamer Mulsim Sibro. Dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Medan pada Selasa, 9 Juni 2026, tim kuasa hukum keduanya menyampaikan keberatan atas ancaman hukuman yang dinilai terlalu berat jika dibandingkan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Menurut kuasa hukum, jumlah Pertalite yang menjadi objek perkara hanya sekitar 20-25 liter. Mereka menilai kasus ini seharusnya dilihat secara lebih utuh, termasuk memperhatikan kondisi masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses bahan bakar di daerah tertentu. Kuasa hukum bahkan menyampaikan bahwa klien mereka tidak memiliki niat untuk melakukan penyalahgunaan BBM subsidi. Sebaliknya, mereka mengklaim pembelian tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan bakar masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau distribusi energi. Ya, kalau kami sebagai kuasa hukum berpendapat bahwa momentum hari ini kami meminta kepada Dirut Pertamina, Menteri BUMN, dan pemilik SPBU harus juga bertanggung jawab dalam persoalan ini. Kenapa? Karena tugas negara adalah memastikan distribusi minyak itu sampai ke daerah pelosok. Mereka sebenarnya sedang membantu pengiriman minyak itu sampai ke pelosok. Harusnya nggak cocok juga, hanya karena 20 liter minyak, mereka ditahan dengan ancaman 6 tahun dengan denda 60 miliar. Jadi negara harus memberikan apresiasi kepada orang ini dua, agar mereka juga diberikan penghargaan karena telah membantu negara mendistribusikan minyaknya sampai ke pelosok-pelosok. Begitu. Per hari ini negara tidak bisa mendistribusikan minyak Pertalite atau apapun namanya itu sampai ke pelosok-pelosok daerah. Buktinya apa? Di perkebunan. Apakah ada depot-depot minyak resmi di situ? Itu semua adalah penjual-penjual yang minyak-minyak eceran. Apakah itu sekarang sudah ditahan dan ditangkap oleh negara? Kan tidak. Mereka harus Pertamina harus berterima kasih kepada mereka karena sudah mengambil tugas negara untuk mendistribusikan minyak sampai ke pelosok daerah. Oke. Disinilah perdebatan mulai muncul. Apakah tindakan tersebut murni pelanggaran aturan distribusi BBM subsidi? Ataukah ada faktor kebutuhan masyarakat yang juga harus dipertimbangkan dalam melihat kasus ini? Pertanyaan itu semakin menguat ketika jalannya persidangan memunculkan sejumlah catatan menarik dari majelis hakim. Dalam pemeriksaan saksi, hakim menyoroti adanya perbedaan keterangan mengenai dasar penangkapan kedua terdakwa. Salah satu saksi dari kepolisian menyebut penangkapan dilakukan saat patroli berdasarkan surat perintah, namun dalam dokumen pemeriksaan sebelumnya disebutkan adanya laporan masyarakat. Perbedaan keterangan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan. Tidak hanya itu, majelis hakim juga menyoroti kecepatan proses penyidikan yang dinilai tidak biasa. Mulai dari penetapan tersangka hingga pemeriksaan ahli disebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Hakim bahkan mengingatkan pentingnya objektivitas dalam setiap proses penegakan hukum agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Jadi di hari Kamis kita akan menghadirkan saksi yang memang membuat undang-undang pidana dan membuat undang-undang migas. Nanti beliau akan menjelaskan apa sih maksud pasal 55 Undang-Undang Migas itu. Apakah pasal 5 Undang-Undang Migas itu memang diperuntukkan untuk menangkap yang dua ini, atau memang menangkap orang-orang yang jumlah liternya lebih besar yang kita anggap sebagai mafia. Apakah itu cocok diterapkan ke sini, atau memang kepada mafia yang memang besar-besar minyak yang dia selundupkan. Tapi Kasat sama Kanit mau dipanggil, Bang? Iya, Kasat dan Kanit juga harus dimintai pertanggungjawaban karena mereka secara administrasi, secara hukum acara juga menyalahi. Karena fakta yang terungkap dalam persidangan, mereka tersangka dulu baru BAP ahli dilakukan. Harusnya menurut Undang-Undang Migas, mereka diperiksa sebagai saksi, lalu diperiksa terlebih dahulu ahli,
lalu digelar perkara, lalu mereka bisa menjadi tersangka. Dan bukan ahli migas yang menyatakan mereka tersangka. Harusnya diperiksa kembali ahli pidananya. Jadi harus dua ahli migas dan ahli pidana. Di berkas perkara tidak ada memang keterangan ahli pidana yang menyatakan mereka bersalah. Hanya satu ahli migas, dan itu pun di tanggal 7. Dan mereka ditetapkan tersangka di tanggal 7, ahli migas diperiksa di tanggal 7. Pertanyaannya kapan gelar perkaranya? Begitu. Sementara itu, terdakwa Aziz Apandi membantah sebagian keterangan yang disampaikan saksi. Ia mengaku hanya membeli 1 jerigen Pertalite dan menyatakan jerigen yang lain bukan miliknya. Sedangkan terdakwa Rening berharap dapat dibebaskan dari seluruh dakwaan yang ditujukan kepadanya. Kau ini dipersalahkan dengan undang-undang migas. Kau ngerti nggak itu kira-kira? Terus apa harapan kepada pengadilan terhadap tuntutan itu? Dakwaan itu? Bebaskan aja, Pak. Hah? Berharap bebaskan. Kebebasan. Harus bebas. Iya. Harus bebas, kalau juga bebas. Pada saat kejadian itu memang kau tengok selain kau memang ada lagi orang lain yang dilarang mereka, yang tidak ditangkap mereka ya. Berarti bukan hanya kau ya. Kau yang ditangkap tapi orang lain ada juga melakukan ya, gitu ya. Oke. Kau juga. Apa harapanmu sama majelis? Harapan bebas. Ya. Jadi hukum jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Apa kata hakim tadi? Karena polisi sekarang udah salah. Untuk penyidik kepolisiannya bang, apakah ada kemungkinan bakal kita propamkan bang? Bukan dipropamkan, tapi kami laporkan nanti Komisi 3 DPR RI. Bila perlu, ini contoh perkara lain lagi yang lebih besar dan menggemparkan selain perkara yang kemarin. Dan mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Oke. Kita tidak laporkan aja ke propam, laporkan juga ke Poltab sama Kajari. Di luar ruang sidang, kasus ini langsung ramai diperbincangkan publik. Media sosial dipenuhi komentar yang mempertanyakan proporsionalitas ancaman hukuman dalam perkara tersebut. Sebagian warganet mempertanyakan, mengapa pembelian BBM dalam jumlah relatif kecil bisa berujung pada ancaman hukuman yang begitu besar. Ada juga yang menyoroti pentingnya pembenahan sistem distribusi BBM subsidi agar persoalan serupa tidak terus berulang. Terlepas dari berbagai opini yang berkembang, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah kasus ini telah membuka diskusi yang lebih luas mengenai hubungan antara aturan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Karena pada akhirnya, masyarakat tidak hanya melihat apakah hukum ditegakkan, masyarakat juga melihat bagaimana hukum itu diterapkan. Apakah sudah mempertimbangkan konteks sosial? Apakah sudah memperhatikan prinsip keadilan yang proporsional? Ataukah justru menimbulkan pertanyaan baru di tengah publik? Kasus 2 warga Medan ini mungkin akan diputus di ruang sidang. Namun perdebatan mengenai keadilan hukum tampaknya akan terus bergulir jauh lebih lama.